Mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan saya Ferry, saya Ya. beatboxer. Beatbox perlu nggak sih? Nggak perlu ya? Perlu sedikit aja, sedikit. Oke. Coba. Oke, ini mungkin ini solusi ya. Jadi gini, mungkin tadi ada pertanyaan sebelum gue beatbox ngasih pandangan jadi seorang beatboxer. Ada satu ungkapan, yuk kita dakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah tadi kan ada salah satu cara pandang ibu nih, gimana cara ngasih taunya. Nah ibu coba selamin dulu dunianya mereka gitu. Nah salah satunya nih bikin hal-hal yang keren. Nah saya dulu ngajar di sekolah. Jadi gara-gara saya bisa beatbox lebih didengerin sama guru-guru yang old school gitu. Nah, Ya. contohnya kayak gini. Nama grupnya apa sih ini? Kamana. Sebentar. Kamana milenial. Kamana. Iya. Ya. Kamana milenial. Oke. Kamana milenial. Go. Kamana milenial, lanjut ke diskusinya ya. Ya. Iya. Jadi Keren Ferry. Thank you. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Kamana, ibu bapak semua. Alhamdulillah malam ini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar di acara Kamana Milenial ini. Dan terima kasih kepada teman-teman ibu bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian minggu malam bermakna. Untuk ibu-ibu, teman-teman semua, apakah baik-baik saja? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber malam ini. Kepada Bang Arif Harahap, bisa di-unmute, Bang? Baik. Oke, langsung ya. Kenapa? Terima kasih Aira ucapkan sudah menyempatkan waktunya. Ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada Bunda Isya ya yang mengundang lagi dan juga teman-teman sekalian. Sebuah kehormatan lah. Tapi sebelum itu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Oke, sebuah kehormatan lagi-lagi dan seperti biasa aku grogi ya. Grogi bukan karena ya sebenarnya lebih kepada ini aku biasa nulis-nulis banyak ya kan. Pernah di blog gitu, terus nulis esai juga, tapi ketika pada akhirnya diberi kesempatan untuk berbagi itu wah gimana nih gitu. Karena di dalam tulisan-tulisanku sepertinya aku ngomong besar gitu, ngomong megah banget. Tapi ketika akhirnya diminta, apa maksudnya ini, ditanya gitu, langsung berhadapan dengan orang-orang, waduh. Padahal sebenarnya nggak ada secara fisik ya. Tapi sebuah notion atau pikiran bahwa gagasan-gagasan, bukan gagasanku murni juga sih, tapi yang bagiku sangat mencerahkan, terus aku formulasikan dengan bahasaku sendiri, terus dengar banyak orang, itu wah luar biasa lah. Jadi apalagi nanti kalau dalam sesi tanya jawab itu selalu pasti ada yang bisa menunjuk aku gitu, secara teoritis. Oke, jadi gini Aira dan sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya yang akan aku bagikan di sini lebih kepada sebenarnya di
tujukan untuk anak-anak muda ya, generasi Z, seumuranku. Jadi bisa dibilang apa yang akan kubagikan di sini adalah dari anak muda untuk anak muda gitu. Tapi bahwa nanti kalau ada yang lebih senior, orang tua maksudnya, mendapatkan sesuatu ya alhamdulillah lah gitu. Tapi kalau tidak ada ya memang pada mulanya ini aku peruntukkan untuk anak muda. Tapi ya tidak apa-apalah ya, berjalan saja. Karena begini juga kalau yang menurutku memang kayaknya sudah saatnya ya kita mengelaborasi gagasan-gagasan yang tinggi, kompleks gitu, tapi kita terapkan secara praktis ke dunia sehari-hari gitu. Kan selalu dikotomi yang terjadi di zaman sekarang ini adalah pertama, di satu sisi budaya populer, ini adalah yang digandrungi anak muda lah. Di sisi lain, medan sebutlah diskursus akademis gitu, yang mereka urusannya adalah filsafat, terus pengetahuan teori-teori tinggi gitu. Jadi seolah-olah mereka jalan secara terpisah. Nah, kayaknya memang kelebihan dari anak muda, dia bisa melihat apa yang sedang terjadi pada zamannya gitu. Karena jujur saja yang populer kan permukaan ya, budaya populer permukaan, dan budaya populer itulah yang dipilih anak muda. Nah, apa yang akan ku sampaikan, ku bagikan di sini sebenarnya kalau beruntung bisa dapat dua nih. Di satu sisi, aku akan mencoba untuk berbagi sejauh pengetahuanku, sejauh pengalamanku, teori-teori ya, filsafat, terus ya perenungan-perenungan gitu yang sudah sejak dulu banyak diperbincangkan oleh para pemikir. Kalau berhasil di satu sisi, di sisi lain, aku mencoba untuk mengaitkannya dengan diskursus populer, sebutlah begitu. Jadi bagaimana medan populer permukaan yang sering kita hadapi setiap hari itu dipandang dari perspektif filosofis gitu. Nah, kalau itu berhasil luar biasa. Di sisi lain, perspektif filosofis yang dianggap berdiri atau berdiam di biasanya kan istilahnya ivory tower ya. Menara gading gitu. Jadi terputus dari dunia, dari kehidupan, itu bisa diturunkan, bisa dipraktikkan gitu. Jadi kalau berhasil, keduanya bisa dapat. Dan menurutku tugas anak muda sebenarnya itu. Karena dinamika zaman sekarang luar biasa di dunia anak muda. Banyak sekali kebanyakan tidak sadar bahwa masalah-masalahnya itu berasal dari diskursus filsafat gitu. Misalnya tentang mungkin anak muda yang berbicara anxiety, identity crisis, dan lain sebagainya, itu akarnya di filsafat atau di psikologi. Nah, kebanyakan orang malah take it for granted. Gitu. Nah, yang akan kulakukan insya Allah bisa menjembatani itulah. Ya. Gitu. Oke. Aku mau membacakan esai yang sudah aku persiapkan untuk malam hari ini ya. Dan kayaknya sebaiknya tidak usah di-share screen karena takutnya spoiler gitu. Aku baru baca sebentar di atas gitu. Teman-teman udah melihat yang bawah. Tapi nggak apa-apa Kak, kalau ada yang mau nanti bisa aku kirim. Oke. Aku akan membaca esainya pelan-pelan, dan tentu saja tidak semua, aku akan pilih yang penting-penting saja. Lalu setelah itu kita bisa diskusi ya. Kita bisa diskusi. Oke. Nah, judulnya adalah di manakah sebenarnya kita hidup? Gitu. Di manakah kita sebenarnya hidup? Kenapa aku pilih ini? Karena
sebenarnya aku bacakan saja aja ya. Nanti aku jelaskan satu-satu. Jelaskan per paragrafnya. Oke. Dengan prospek metaverse, krisis ekologi, ketegangan kondisi homeostasis ekonomi, efek samping dari pandemi, ancaman-ancaman perang berskala dunia, dan berbagai fitur dinamika zaman kapitalisme global lainnya, kita sebenarnya sedang menyaksikan sesuatu yang pada mulanya sudah ada di dalam struktur kehidupan kita semua. Gitu. Bahkan datang bersama dengan peradaban manusia itu sendiri. Yang paling primitif sekalipun, sehingga membuatnya fundamental untuk kondisi manusia. Karena demikian, pertanyaan yang sebenarnya sedang berada di udara, melayang-layang bagai momok, meminta untuk diajukan oleh manusia adalah, di manakah sebenarnya kita hidup? Sayangnya tidak banyak yang mendengar pertanyaan ini. Gitu. Jadi salah satu bisa dibilang tesis dasar dari esai ini, atau mungkin tujuan dari aku ingin berbagi tentang tema ini pada malam hari ini, adalah yaitu kalaupun tidak menjawab memberi solusi, setidaknya mengajak untuk bertanya, di manakah sebenarnya kita hidup? Gitu. Dan ini terutama aku ajukan untuk anak-anak muda. Karena ya tadi, ini menurutku dengan bertanya di manakah sebenarnya kita hidup, kita bisa membuka banyak cara, perspektif untuk memandang kehidupan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan ini? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari sini ya. Baik, ada seorang guru, ini juga ya Bunda Isya, pasti Bang Dame sering merujuk kepada beliau, Syed Hussein Nasr. Beliau menulis dalam bukunya The Garden of Truth, sudah dalam bab pertama, judulnya ini, Unavoidable Question. Jadi pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Pertanyaan tak terhindarkan. Nah, subtema ini dimasukkan di dalam bab yang berjudul What It Means to be Human. Apa sih maksudnya menjadi manusia? Ini kan berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadi manusia itu adalah pertama-tama dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan ini. Ada 4 bagi beliau. Pertama, who am I? Ya kan, tentu saja. Siapa sih kita? Siapa sih manusia ini? Yang kedua adalah dari mana kita berasal? Ketiga, di sini kita ngapain? Keempat, kemana kita akan pergi? Gitu. Nah, itu udah lengkap tuh. Jadi pertama, agennya, manusianya dulu yang ditanyakan, hakikatnya apa? Lalu mengenai sumber dia, asalnya di mana? Lalu pada saat di panggung itu dia ngapain? Terus yang terakhir, dia mau ngapain setelah itu? Kemana? Nah, ini pertanyaan yang tidak akan bisa dihindari oleh seluruh manusia. Pasti manusia akan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam taraf tertentu atau dalam bentuk apapun, meskipun dia tidak tahu itu. Yang jelas, fondasi pertanyaannya pasti bisa direduksi menjadi 4 ini aja. Nah, bagiku pertanyaan di manakah sebenarnya kita hidup ini adalah rincian untuk pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu sebenarnya kita ngapain di dunia ini? Gitu, ngapain sih kita di sini? Nah, asumsinya kan kita mengetahui tempat di sini ini yang dirujuk sebagai di sini itu. Ya nggak sih? Misalnya, kita ngapain sih di sini? Ya, emang di sini yang kamu maksud di mana gitu kan? Nah, jadi bagiku tidak cukup bertanya hanya kita di sini ngapain, tapi ya di sini yang kurujuk itu selama ini apa, di mana gitu. Jadi harus dibarengi dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu oke, kita ngapain di sini? Oh ya, di sini yang gue maksud mana ya? Gitu. Jadi maksudnya dunia itu di mana sebenarnya? Gitu kira-kira Ira. Nah, itu maksudnya. Terus aku lanjutkan. Pertanyaan ini mengingatkan kita akan kisah anekdotal dalam tradisi Zen yang tentu saja menyiapkan paradoks. Zen itu pasti begitu. Kisah-kisah Zen pasti ada paradoks-paradoksnya. Nah, menceritakan tentang seorang guru dan 3 orang murid. Oke? Jadi ada 4 orang. Guru dan 3 orang murid. Ceritanya seperti ini. Seorang guru Zen memutuskan untuk menguji pengetahuan murid-muridnya. Sehingga ia mengajak ketiga muridnya berkumpul di lapangan
yang di tengah-tengahnya terdapat bendera terpasang di atas tiang yang tinggi. Kebayang ya? Jadi ada lapangan, di tengahnya ada bendera, terus mereka diajak ke situ. Setelah ketiga murid itu berbaris di depan tiang bendera, sang guru bertanya kepada mereka, "Tuh, lihat tuh bendera yang berkibar. Apa sebenarnya yang sedang bergerak?" Gitu. Nah, di sini udah mulai ada paradoksnya nih. Jadi dia mempertanyakan apa yang terlihat, apa yang tampak, apa yang permukaan tadi seperti yang kau bilang. Tugas seharusnya anak muda itu. Ya, dia bertanya ini yang bergerak sebenarnya apa sih? Nah, murid pertama sebutlah si A, dia menjawab, "Ya benderanya dong guru." Iya dong, kelihatan benderanya gerak gitu loh, berkibar. Tapi sang guru membalas, "Enggak, kamu salah." Oke, lalu murid kedua sebutlah si B, dia jawab, "Kayaknya aku tahu nih guru, apa nih yang ditanya oleh guru. Bendera itu hanya yang tampak bergerak. Sedangkan yang sebenarnya bergerak adalah angin guru." Nah, tapi lagi-lagi si sang guru menggelengkan kepala. Nah, yang terakhir sebutlah si C, baru dia menjawab, "Oh, aku paham guru. Yang bergerak bukanlah bendera atau angin, melainkan pikiranku." Nah, mendengar jawaban si C, sang guru langsung mengangguk kepala dan berkata, "Tepat, itu jawabannya." Oke, emang aneh dan bahasa Latinnya prima facie. Dengan pada saat kita mendengar pertama kali ini mungkin agak bingung gitu, tapi nanti mungkin akan lebih jelas seiring berjalannya pembacaan. Mengapa anekdot sederhana dan enigmatis itu sangat relevan sekarang? Bukankah pertanyaan yang diajukan oleh sang guru kepada murid-muridnya itu mempunyai struktur yang persis sama dengan pertanyaan yang menjadi judul tema kita saat ini? Bahwa sang guru dari perspektif khalayak umum mengajukan pertanyaan yang jawabannya tampak jelas. Garis bawah itu, tampak jelas. Sebagaimana topik kita sekarang. Alih-alih bertanya tentang masalah-masalah yang sedang terjadi pada level konten, isinya, misalnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana solusinya, apa saja parameternya, dan lain sebagainya, itu masih pada level konten pertanyaan kita. Nah, seharusnya kita meluangkan waktu untuk mundur sedikit dan bertanya pada level form, gitu. Jadi selalu dalam analisis kritis dengan analitik itu pasti membedakan antara konten dan form. Form itu kontainernya. Kontennya ya isi-isinya gitu. Yakni kita bertanya tentang tempat di mana kita mengalami masalah-masalah itu. Jadi bukan apa yang menjadi masalah, tapi ini masalah kita alami dari mana gitu maksudnya. Nah, ini Aira dan teman-teman adalah prosedur filsafat par excellence. Prosedur paling dasar dari filsafat. Oke, tentu saja banyak ya pandangan-pandangan filsuf, tapi kalau bisa direduksi, di-zip, dikondensasi menjadi 3 ini. Ada 3 pertanyaan filsafat paling penting. Apa itu? 1, 2, adakah itu? Dan ketiga, mengapa itu? Nah, kebanyakan dari kita bertanya hanya pada apa. Ya kan? Misalnya kita berhadapan dengan suatu enigma, suatu persoalan, ini apa nih yang terjadi? Langsung begitu kan? Ya memang itu makanya ditaruh di pertama. Tapi setelah itu mulailah kita mengambil jalan kritik. Oke, apa itu? Tapi apanya ini muncul di mana gitu? Atau apanya ini ada gak sih sebenarnya? Sebelum kita memperbincangkan, memperdebatkan, ada gak sih persoalannya gitu kan? Terus setelah itu ya mengapa? Nah, bagiku pertanyaan di manakah kita sebenarnya hidup ini berelasi dengan pertanyaan kedua tadi. Adakah itu? Gimana maksudnya? Sebenarnya kan di manakah kita hidup itu, di manakah adanya hidup itu? Ya, ini. Jadi bukan apa itu hidup, tapi oke, ya jelas kita tahu kita hidup, kita bernafas ya kan, itu tandanya. Tapi di mana hidup itu berada? Nah, baru setelah itu disusul oleh mengapa kita hidup itu lebih panjang lah. Lanjut. Dengan sedikit reflektif, kita mulai bertanya bukan lagi soal masalah-masalahnya, tetapi mengenai posisi kita relatif terhadap masalah itu. Sehingga pertanyaan yang juga terkait dengan topik perbincangan saat ini adalah, dari perspektif apa aku melihat masalah-masalah itu sebagai masalah-masalah? Nah, ini udah kritikal.
udah self criticism. Kita sudah bukan hanya melihat objeknya, tapi oh iya, dari mana aku melihat objek ini? Kenapa? Karena jangan-jangan, sebagaimana pandangan Slavoj Žižek, seorang filsuf kontemporer, dia mengatakan tugas filsafat memang bukan untuk menawarkan solusi. Jadi ada benarnya orang-orang yang mengkritik filsuf itu cuman kritik doang. Ya emang ada benarnya, tetapi untuk mereformulasi pertanyaan sedemikian rupa, itu tujuannya. Tugas filsafat memang bukan untuk menawarkan solusi, tetapi untuk mereformulasi pertanyaan sedemikian rupa, sehingga kita mendapatkan pertanyaan yang sebenarnya harus diajukan. Karena seringkali kita lupa bahwa formulasi pertanyaan kita bisa jadi adalah bagian daripada permasalahan. Jadi pertanyaannya adalah, jangan-jangan cara aku memandang masalah itu sudah bagian dari masalah. Gitu. Jadi kalau ada yang berekspresi, wah kehidupan kita terancam akibat kemunculan metaverse, krisis ekonomi, pemanasan global, politik identitas yang tak karu-karuan ini. Bagaimana ini? Kita harusnya membalas. Oke, tapi sebentar, kamu sebut kata kehidupan di situ. Di mana sih kita sebenarnya hidup? Gitu. Nah, aku ingin berbagilah tentang perenunganku mengenai ini, bahwa kehidupan kita lebih dari sekedar kehidupan material atau fisik. Bahkan kita seharusnya tidak hidup di sana. Kita sebenarnya nggak hidup di sana. Kita hidup di suatu, sebutlah, wilayah yang lebih halus lagi dibandingkan dengan realitas material atau fisik. Gitu. Jadi kira-kira background-nya, latar belakangnya itu. Ya, kenapa? Karena ya tadi, seringkali kita tidak bertanya tentang pertanyaannya. Saya sendiri selalu terkesima dengan cara kerja relasi-relasi makna yang membangun kehidupan manusia. Ini aku baca lagi ya. Yang mewarnai kacamata kehidupannya sedemikian rupa, sehingga benda-benda dalam realitas fisik pun dipandang sebagai kumpulan definisi-definisi. Misalnya, ketika kita melihat meja, tentu saja kita akan hanya memandangnya sebagai meja. Ya kan? Ketika aku melihat gelas ini, aku memandangnya cuma gelas. Tapi ketika kita deskripsikan atau predikasikan meja itu lebih perinci, lebih detail, sehingga menjadi ada meja makan, meja kantor, meja belajar, meja lesehan, meja apa lagi? Meja, ya mungkin meja untuk kerajinan dan lain sebagainya. Masing-masing jenis meja tadi kita persepsi secara berbeda. Gitu. Mejanya tetap meja, tapi ketika ditaruh di ruang makan, jadi meja makan misalnya, Aira. Atau iya, ketika meja-meja berkumpul di restoran jadi meja makan. Padahal meja yang sama bisa kita taruh di kantor. Bisa kita taruh di, ya mungkin kantor DPR lah, atau mungkin di terminal-terminal. Tapi bisa berbeda ketika strukturnya. Nah, bicara lingkungannya. Lingkungannya juga seolah-olah menyuntik makna gitu. Padahal pada level realitas material kan sama aja, meja tetaplah meja. Karena itu perbedaannya bukan pada diri mejanya sendiri. Nah ini krusialnya. Perbedaannya bukan pada diri mejanya sendiri. Meja itu menjadi meja makan, meja kantor, meja belajar, bukan pada dirinya sendiri, dia meja-meja aja. Dia punya predikasi lesehan, belajar, kantor, makan, ketika kita berikan kepadanya. Dan makna ini luar biasa efeknya. Meja yang sudah ditetapkan oleh Tokopedia misalnya kan, kita mau beli meja makan nih, padahal meja-meja aja kan. Ketika datang tuh meja, kita seolah-olah langsung termindset untuk makan di sana, bukan belajar di sana. Gitu. Bukan apa lagi? Bukan ya itu dibawa ke kantor. Padahal penamaannya aja tuh yang buat meja makan. Bisa aja kita ganti itu jadi meja kantor kan. Kita jual lagi deh ke Shopee. Itu orang yang beli itu bisa beda lagi tuh perlakuannya. Cuman karena makna gitu. Nah ini tampak sepele. Aku yakin juga sahabat-sahabat sekalian udah tahu ini. Tapi fundamental. Bahkan life changing. Kalau kita benar-benar sadar, benar-benar kita bawa kepada ujungnya implikasi ini. Gitu. Aku lanjut lagi ya. Sekarang mari kita masuk ke dalam perairan yang lebih menggelitik lagi, yakni menyangkut tentang orang. Oke, tadi kan kita bicara tentang objek-objek
material, objek-objek, ya sebutlah mati gitu ya. Sekarang kita objek-objek hidup, bahkan yang bisa bereaksi kepada kita juga, yaitu orang, manusia, sesama kita gitu. Nah, sebenarnya kita bisa perlakukan juga, kita terapkan kepada semua objek, apa yang baru kita lakukan tadi terhadap meja. Nah, jadi ketika kita melihat seseorang, pertanyaannya lagi-lagi nih, kita ikutin pertanyaan si guru Zen tadi. Siapa yang kita lihat? Siapa sebenarnya yang kita lihat dari sosok seseorang itu? Nah, aku ambil contoh yang mungkin relatable ya, dan aku yakin juga anak muda pasti tahu ini, tapi seringkali dilupakan begitu saja. Ketika aku melihat sosok pacarku, siapa sebenarnya aku lihat? Tubuhnya yang mempunyai fitur-fitur tertentu, atau seorang figur yang bersamanya aku telah menjalani banyak kenangan? Kalau yang pertama adalah pertimbangan fisik, yang kedua adalah pertimbangan makna. Tentu aku tidak melihat dia sebagai tubuh. Aku melihat dia sebagai pacar. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, di mana sebenarnya status pacar ini? Gitu. Aku selalu bertanya-tanya, kalau memang status pacar adalah sesuatu yang ditambah-tambahkan oleh banyak orang ketika hendak membangun hubungan istimewa dengan seseorang yang disukainya, mengapa mereka tak pernah bertanya realitas dari status ini? Nah, aku tahu sebenarnya ini sudah ditanyakan oleh banyak anak muda, bahkan mereka sangat mementingkan status ini. Gitu. Tapi kebanyakan tidak menaruh perhatian, tidak memandangnya sebagai kunci untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan gitu. Nah, klaimku adalah itu. Bahkan dari memandang atau meneliti sebenarnya status pacar ini berada di mana, kita bisa melihat segala apa yang terjadi di dalam kehidupan itu clear. Aneh kan? Tapi ya itulah klaimku. Masalah manusia sekarang adalah terlalu menyepelekan hal-hal yang sebenarnya fundamental dalam memahami kehidupannya. Gitu. Oke. Sekarang aku masuk ke wilayah yang mungkin bukan romantis ya, karena mungkin tidak terlalu mengusik. Kita masuk ke sosok politikus gitu, ke politik. Ketika kita bertemu dengan presiden kita, berhadapan langsung dengannya, siapa atau apa sebenarnya yang kita lihat? Tubuhnya atau sosok yang sudah disepakati melalui pemilihan umum dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan lain sebagainya oleh masyarakat sebagai presiden. Gitu. Atau lebih brutal lagi, ini aku membaca ya. Ketika kita melihat sosok koruptor, siapa yang sebenarnya kita lihat? Tubuh si koruptor, yang sebenarnya nggak jauh dari kita ya, nggak berbeda dengan kita, sama aja tubuh ya tubuh dengan kita, atau pengertian koruptor itu sendiri yang telah disandang olehnya karena aksi-aksi korupsi. Dan kita bisa terapkan lagi kepada sosok lain, misalnya si pembuat skandal, si penista agama, pejabat segala urusan, pemimpin organisasi masyarakat religius, dan seterusnya. Siapa sebenarnya yang kita lihat? Pada akhirnya bukanlah tubuh fisiknya, melainkan pemaknaan yang sudah bergentayangan di wilayahnya, gitu, di sekitarnya. Kalau begitu sebenarnya kita tanya lagi nih, kita hidup di mana? Kalau yang aku temui, aku berinteraksi dengan adalah makna-maknanya, sebenarnya kita hidup di mana sih? Gitu. Contoh paling sekarang konkret ya, aktual, yang sekarang nih hadir langsung. Aku sebenarnya berinteraksi dengan siapa nih? Dengan layar kan sebenarnya. Di Zoom ini. Tapi kok entah dari layar itu aku tiba-tiba muncul pemikiran, muncul notion, oh ada Aira, ada Buddha Issue, ada Om Yodi, ada lain sebagainya. Ada sahabat-sahabatku juga mungkin yang datang sini yang aku undang tadi. Kok mereka ada dari mana gitu loh. Aku di ruangan, aku di kamar sendirian. Gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya. Gimana? Aira mau potong dulu atau... nih Bang, mau nanya. Silakan. Ya. Kalau misalkan tadi kan ada konteksnya melihat masalah dari masalah tersebut kan. Nah itu tuh biar kita sadar kalau itu tuh sebuah masalah tuh gimana? Bahwa itu tuh kesalahan gitu.
Ya perlu merenung aja. Perlu meluangkan waktu lah. Karena ya kalau bagi aku Aira sendiri masalahnya ya kebanyakan kita langsung menerima masalahnya. Kita langsung dijejeli masalah, kita langsung mengaku itu masalahnya. Padahal sebenarnya belum tentu itu masalahnya. Gitu. Oke, kita dari yang paling atas dulu deh, yang levelnya itu jauh dari individu. Sekarang masih marak. Dan karena aku emang anak fisika, dan aku berkecimpung di dalam fisika lingkungan, membahas tentang pemanasan global, ekologi, dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa tuh. Perubahan iklim itu masih menjadi perbincangan yang sangat semuanya saling senggol, semuanya saling berselisih gitu. Jadi sulit untuk gimana. Nah, seringkali pertanyaan yang diajukan oleh saintis, oleh ilmuwan itu ya formulasinya mereka. Padahal belum tentu itu masalahnya. Jangan-jangan masalah yang mereka formulasikan, yang para saintis formulasikan, yang para politikus yang sebenarnya nggak terlalu peduli misalnya ya, tapi amit-amit sih dengan perubahan iklim itu formulasikan, malah hasilnya adalah sistem yang udah bobrok itu terus tereproduksi. Terus aja tuh kita masuk di lingkaran setan kalau pertanyaan itu nggak ditanya gitu. Jadi untuk mengidentifikasi masalahnya di mana, ya masa nggak sadar sih kok kita di sini-sini aja gitu. Kayak kok nggak sampai solusi gitu. Nah, para filsuf itu tugasnya itu. Memang mereka nggak tahu tentang secara detail dan mungkin secara statistik apapun, tapi mereka menjadi yang paling pertama. Jadi tanyalah mereka mengenai pertanyaannya gitu. Jadi kalau mau ke filsuf bilang, Pak, ini sebenarnya harus kita tanya apa, Pak? Disitulah tugasnya filsuf. Nah, ketika sudah diformulasikan, baru deh. Misalnya dulu tuh pernah ada di Prancis ya, baru-baru ini. Aku lupa tahun berapa, tapi sebuah demonstrasi luar biasa. Nah, itu banyak kekisruhan tuh, kekacauan. Nah, pertanyaan para ahli langsung, wah ini harusnya kita menyewa banyak psikolog untuk mengetahui psikologi demonstrannya, terus apa tuh biasanya orang teknik sipil atau orang teknik lingkungan, teknik tata wilayah gitu kan, untuk mencari wah ini enaknya gimana nih untuk mempertahankan gitu. Iya, tapi itu masih pertanyaan-pertanyaan diskursus yang sudah jadi. Itu barangkali masalahnya bukan pada prosesnya, tetapi pada titik awal gitu. Jangan-jangan mungkin kita tidak perlu meneliti psikologi para demonstran. Jangan-jangan kita tidak perlu menaruh ya mungkin strateginya seperti itu. Pertanyaannya harus dikaji ulang gitu kira-kira. Itu kalau dari atas yang besar ya. Kalau contoh paling sederhana yang kita pasti sudah relate sehari-hari ya tadi itulah tentang pandangan kita terhadap orang. Kesel, benci misalnya. Itu selalu, kalau Bang Dama ya, bapakku, dia selalu bilang, pertanyaan pertama yang harus langsung ditanya ketika itu terjadi, ini siapa nih yang sedih? Gitu. Jadi nggak langsung menyerang, tapi kok bisa aku sedih? Oke, ini sedih, itu tadi masalah ya, itu kesalahan. Itu sebutlah kesalahan untuk saat ini. Itu sesuatu yang mengusik, menggoncang kita. Terus kita tanya ulang, ini siapa yang sedih? Ini siapa yang tergoncang? Dari mana aku melihat objek itu menjadi masalah? Dari mana sih posisiku sehingga aku melihat orang yang aku kesel itu ya sebagai orang yang ngeselin? Gitu. Itu more than ever kita butuhkan untuk sekarang ini. Gitu sih. Ya, aku boleh lanjut lagi ya? Boleh. Lanjut dulu. Nah, jadi di sini mungkin mulai agak teoritisnya kan
Tadi itu lebih ke observasi, sekarang teorinya sebutlah kayak ini ya, isi isi gitu kalau di dalam penelitian. Jadi aku di sini menggunakan perspektif seorang psikoanalis namanya Jacques Lacan. Dia membagi 3 wilayah kehidupan. Ada 3, disebut triad Lacan. Ada 3, yaitu imaginary, simbolik, dan the real. Gitu. Nah, perspektif ini Buddha Isya kayaknya sebagaimana self inquiry dengan Bang Dame. Kalau pada aku. Jadi kalau misalnya kita tanya apapun ke Bang Dame itu pasti kan jawabannya self inquiry. Ya sedikit-sedikit metafisika Ibnu Arabi gitu. Tapi ya pasti akan ke self inquiry lagi gitu. Vedanta lagi. Nah, kalau aku mungkin melihatnya dari ini, dari perspektif beliau, Lacan. Bahkan aku menganggap ya dia guru teoritisku lah. Nah, dia memandang ada imaginary, simbolik, dan the real. Selalu, kalau ada yang bertanya kepada aku ini, itu, aku selalu melihatnya dari perspektif ini. Nah, ini namanya nggak jelas ya, apakah dimensi, wilayah, atau apalagi medan gitu, nggak. Hanya konsep aja, 3 konsep. Karena itu semuanya bisa kita baca dari ini. Misalnya fenomena A, kita bisa pretelain tuh, ada dimensi imajinernya, dimensi simbolik, dimensi realnya. Gitu. Oke, sederhana aja. Pertama yang imajiner. Jadi ada 3 tadi ya, imajiner, simbolik, sama the real. Imajiner itu sebenarnya bisa disebut tatanannya ego, teman-teman. Ego. Dari katanya image, gitu. Nah ini penting juga nih. Image yang diimplikasikan dari imaginary ini bukan hanya pada pikiran-pikiran pribadi, tapi juga alam pikiran kolektif, bahkan realitas kehidupan sehari-hari itu sendiri. Ini penting. Jadi kita seringkali mikir, oh ego berarti menyangkut tentang cita-cita, impian, persepsi, personality, bukan identitas sih, kalau identitas lebih ke sosial nanti, itu simbol. Person yang kita percaya adalah diri kita. Itu person yang aku pakai untuk diriku. Gitu. Brutal aja nih aku bilang, Arif itu person, sahabat sekalian. Arif itu ego, jelas. Arif ego. Nah, itulah dimensi egonya ini, sosok yang sedang bicara ini adalah Arif. Dengan segala cita-citanya, impiannya, persepsinya gitu. Nah, tapi bukan hanya sekedar dalam pribadi, tapi dalam tatanan kolektif juga. Ada imaginary-nya. Apa? Kalau dalam politik, ideologi. Ideologi itu adalah tatanan imajiner. Itu. Persoalan yang sama, misalnya kayak persoalan tentang katakanlah kesejahteraan, tapi ketika dipakai dengan kacamata, dilihat dengan kacamata ideologi Pancasila, hasilnya gitu kan. Meskipun ada juga yang mendebatkan apakah Pancasila ideologi, tapi kita nggak usah ke situ. Kalau dipakai menggunakan kacamata komunis, kesejahteraan itu hasilnya beda. Gitu loh. Jadi itu personnya kolektif bisa dibilang. Jadi imajiner itu bukan hanya dalam ego, dalam pribadi, tapi juga kolektif. Tatanan masyarakat juga ada ya sebelah egonya gitu. Ada dimensi imajinernya. Nah, premis dasarnya yang penting adalah yang aku ingin bagikan di sini, kehidupan atau realitas sehari-hari kita itu imajiner. Jadi kenapa? Karena image yang dimaksud ini bukan cuma gambar-gambar, sahabat-sahabat sekalian, tapi juga segala sensasi yang kita persepsi melalui panca indera kita. Itu satu. Terus yang kedua adalah segala hal yang dipersepsi oleh pikiran, itu pun juga image. Nah, sahabat Bang Dame, namanya Ustadz Hasan, boleh juga akhirnya kita undang beliau. Nanti ya kalau misalnya itu. Namanya Mas Hasan. Wah, dia luar biasa. Dia mengelaborasi pemikiran Ibnu Arabi, terutama dalam bidang imajinasi. Itu luar biasa. Dan kalau aku bisa mengkondensasi pemikiran beliau yang didapat, kita itu hidup dalam imajinasi. Gitu. Jadi image itu bukan sekadar ya gambar-gambar, visual enggak. Audio, suara bisa image juga. Aroma, image juga.
Kenapa? Karena ketika kita cium, bukan hanya aksi ciumnya yang penting, tapi bagaimana aroma itu tersimpan di pikiran kita kan. Aku makan bakso, ya rasa baksonya udah terjadi itu aja. Tapi yang penting adalah aku ingat tuh rasa. Nah, ingatan tentang rasa itu image. Gitu. Jadi bukan hanya sensasi persepsi indera kita, ya, tetapi juga pikiran, memori, apa lagi? Imajinasi. Nanti kita mungkin bicara fantasi dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya ketika aku melihat jam tangan Rolex. Nah, ini selalu contoh paling abadi yang selalu aku gunakan. Jam tangan Rolex. Aku tidak melihat jam tangan itu pada dirinya sendiri kan, sebagai jam tangan. Ya kalau jam tangan, aku melihat Rolex sebagai jam tangan biasa ya, seperti jam tangan yang dibeli di ITC abang-abang juga sama aja kan. Jadi jam tangan juga sama aja dengan jam tangan lainnya. Tapi kok bisa itu jam tangan Rolex lebih berharga bagiku? Karena aku bukan lihat jam tangannya, aku melihat sebuah merek atau produk yang secara global sudah dianggap sebagai objek penuh pesona. Sehingga yang aku lihat bukan jam tangannya, tapi pesonanya. Inilah image. Jadi image itu ya pesonanya. Kan ada tuh, aku lupa dari profesor siapa ya yang menginduksi, yang mencetus kata jaga image, Jaim. Ya kan? Jaga image. Itu juga sebuah istilah unik tuh. Ya itu. Jadi jaga image, jaga pesonamu, jaga topengmu, meskipun nanti itu hubungannya dengan simbolik ya. Itu lebih complicated lagi. Nah, sama halnya ketika aku melihat mobil Aston Martin, aku pingin ya. Aston Martin, tas Chanel, parfum Givenchy, eau de toilette dari Dior, dan seterusnya gitu. Nah, kita harus paham nih, ini mungkin poin yang penting, paham ini saja luar biasa gitu. Dan aku yakin bukan sekedar paham, sahabat-sahabat sekalian udah tahu, tapi perlu diutarakan gitu, perlu ditemui secara eksternal. Kita sebenarnya udah tahu nih, aku yakin sih, gak boleh kita meramahkan diri sendiri. Kita udah tahu sebenarnya apa yang aku sampaikan saat ini, tapi seringkali nggak sadar gitu istilahnya. Kita harus ingat bahwa yang disebut sebagai image atau pesona ini nggak ada pada bendanya. Nggak ada pada bendanya. Harga nilainya Rolex itu nggak ada pada Rolex. Gitu. Apalagi pesonanya apa sih ya? Kurang tahu juga. Parfum Bulgari gitu nggak ada pada parfumnya. Tapi pada apa? Ya pada sesuatu yang telah bersirkulasi di sekitarnya. Gitu kira-kira. Ya. Nah, oke. Jadi itu. Kita harus ingat bahwa yang disebut sebagai image atau pesona ini tidak ada pada bendanya sendiri. Bahkan kalau boleh agak lebih kritikal lagi, dan sudah dicamkan oleh banyak filsuf, banyak pemikir tentang ekonomi. Emas gitu kan. Harganya emas itu tidak ada pada dirinya sendiri. Sekalipun mungkin ada yang berargumen, oh ya karena harganya itu dihitung dari susah nyarinya. Ini udah ideologi apa? Ini udah sebuah frame. Jadi kita langsung mundur lagi. Benar gak sih? Jangan-jangan caraku memandang emas gitu, memberi makna, memberi harga kepada emas itu adalah bagian dari masalah yang sekarang kita dapat sebagai ya kapitalis gitu kan. Orang sekarang gampang banget ngeledek, oh kapitalis gitu. Gitu kira-kira. Ada apa? Ada poin yang mau ditanya, Aira, sebelum masuk ke simbol mungkin? Aira tuh mau tanya, kalau misalkan tadi kan dilihat dari pesonanya tuh, itu berhubungan gak sama gengsi? Kan sekarang tuh banyak yang gengsinya ditinggiin gitu karena melihat merek gitu. Ya, betul. Yes. Dan oke. Masalahnya adalah kita nggak sadar kan tentang gengsi ini. Kembali lagi, aku yakin kita nggak sebodoh itu untuk tidak paham bahwa ya itu gengsi, itu hanyalah brand. Tapi tetap aja kita
nggak sadar bahwa kita pada aksi kita sebenarnya mempercayai itu. Oke, boleh kita mengatakan, oh itu cuma brand. Tapi dalam aksi kita bertestimoni bahwa kamu percaya loh itu seolah-olah harganya ada pada bendanya gitu. Iya kan? Ya kan? Jadi kayak ada, kalau ekstrimnya ada semacam hipokrit gitu. Jadi kita ngomong doang itu brand, tapi secara aksi, secara lakunya kita malah tidak percaya, bahkan percaya akan hal itu, gitu. Nah itu juga menarik tuh, karena gini juga, Aira, aku pernah bukan berdebat lah ya, berbicara aja ngobrol dengan sahabat juga. Tahu Gilang nggak? Gilang Ramadan, Fajar Gilang Ramadan. Dia ketua dia yang mendirikan Republika Mahasiswa. Jadi Republika Mahasiswa itu sekarang bisa dibilang komunitas untuk mengajarkan anak-anak yang SMA untuk masuk ke PTN gitu. Jadi dia ini jago banget tentang PTN, perguruan tinggi negeri. Ya bukan PTN doang sih, tapi semua kampus gitu. Jadi mempersiapkan ke perguruan tinggi. Nah, dia cukup kritikal terhadap mereka yang sok-sok berfilosofi, sok-sok kritik ini begini, ini begitu. Ya itu cuma brand, itu cuma apa. Tapi it works, dia bilang. It works. Misalnya money. Kan kebanyakan, mohon maaf nih, mungkin yang baru belajar tentang, I don't know, spirituality or anything. Wah, ini duniawi gitu. Ini juga banyak nih mungkin di mereka yang belajar agama. Nggak usah lah kejar-kejar dunia, fana gitu. Nah, ini dia emang belajar, si Gilang ini dia belajar ekonomi, pasti dihajar orang-orang kayak gitu. Tapi it works gitu loh. Lu nggak bisa bilang, udah keluar dari dunia, tapi jadi gembel gitu kan. Ya nggak bisa juga dong. Ada kontradiksi di sini. Dia pikir ada kontradiksi, tapi aku salah satu panutan juga, filsuf panutanku adalah Hegel. Dia selalu bisa melihat adanya ketersambungan antara kontradiksi. Aku bilang ke dia, enggak kontradiksi loh, enggak kontradiktif kok. Justru yang benar-benar sadar akan ini, akan tadi bahwa harga atau nilainya bukan ada pada bendanya sendiri. Mereka yang sadar bahwa sebenarnya kita hidup di mana, itu nanti konklusinya. Tapi aku langsung kasih aja deh. Ini kan judulnya di manakah kita hidup. Ya kan? Aku langsung jawab aja, kita hidup di dunia makna-makna. Kita nggak hidup di dunia material. Ketika aku ke sekolah untuk ngambil rapot misalnya. Iya, yang ku ambil kan cuma kertas. Tapi kok aku deg-degan. Dari mana tuh deg-degan itu? Ya karena aku kasih makna ke dia. Rapot itu nggak berharga kalau nggak ada maknanya. Dan kita hidup berdasarkan makna-makna itu. Jadi sebenarnya kita hidup di mana? Gitu. Nah, aku bilang ke Gilang, iya, justru ketika kita sadar ini saja, kita appropriate. Kalau Bang Dami bilangnya soleh. Habib Ja'far juga bilang begitu kan, soleh bersosial. Ya ini kita paham dulu nih, dunia sosialnya apa. Ya kita hidup di dunia sosial. Dunia sosial itu apa, di mana? Di dunia makna-makna. Ketika kita sadar itu, ya udah, kita tidak dipermainkan. Kita yang bermain. Itu kira-kira, Aira. Masalahnya sekarang ini kita banyak dipermainkan. Kenapa? Karena nggak tahu permainannya. Dan mereka yang dipermainkan seringkali langsung lompat ke konklusi, oh ini permainannya begini nih, kita dipermainkan begini. Tapi satu step untuk bisa bermain kan pertama harus tahu permainannya. Setelah tahu permainannya, tahu aturannya. Coba gimana kita bisa mau main kalau nggak tahu aturan? Gimana kita bisa bermain kalau nggak tahu di mana permainannya? Gimana kita bisa hidup kalau kita nggak tahu di mana kita hidup? Gitu kira-kira. Oke,
ini sebentar aja ya. Ya, tentang simbolik. Tatanan simbolik ini tadi udah sedikit demi sedikit udah aku beberkan tentang makna-makna, pengertian-pengertian, teman-teman. Misalnya kita di lampu lalu lintas, lampu merah nih. Ya udah, lampunya sendiri kan ya merah, kuning, hijau. Ya udah lampu merah kuning, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau aja. Nggak jauh beda dengan lampu-lampu LED murahan gitu kan. Tapi seolah-olah ada yang memerintahkan ketika lampu merah itu silau gitu, langsung memancarkan ke mata kita, bilang berhenti gitu, atau siap-siap berjalan untuk kuning, atau jalan sekarang kalau hijau. Nah ini makna-makna dari mana? Nah Lacan menyebutnya ini simbol gitu. Atau ketika kita masuk ke gang, terus ngelihat janur kuning, bule kalau ngelihat itu nggak tahu itu apa, ya udah mungkin cuma aksesoris aja dia pikir. Tapi kita tahu sebagai rakyat Indonesia, oh ini ada yang sedang dalam proses pengikatan nih, gitu kan? Resepsi atau akad gitu, ya kan? Atau bendera kuning. Orang luar Indonesia pasti bingung, oh ini kenapa bendera kuning selalu disusul ambulans? Apa nih? Tapi dia tahu makna ambulans. Nah, itu. Dia tahu makna ambulans karena itu universal, internasional lah. Wah, ini ada sesuatu nih, mungkin meninggal bisa aja. Tapi kalau ambulans nggak nyusul, dia nggak tahu ini bahwa lampu kuning, bendera kuning itu menandakan ada yang baru saja meninggalkan panggung kehidupan gitu. Nah, itu oke. Jadi kita harus mikir nih, banyak sekali makna-makna, mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional yang dianggap universal juga. Misalnya demokrasi, keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, hak asasi manusia, bahkan uang. Nah, itu makna-makna. Itu makna-makna. Bang Dame juga sering tuh kasih contoh itu. Biasanya ngeluarin uang. Bentar. Ini. Selalu nih. Ini prosedur. Kayaknya agak licik juga aku beberkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke ceramah Bang Dame terus dikasih ini, udah tahu jawabannya. Selalu Bang Dame, ini apa? Ada yang jawab, oh uang. Tapi kan in reality materialnya ini kertas. Terus uangnya di mana? Di pikiran gitu. Nah, semakin ke sini dengan prospek metaverse tadi yang aku bilang, yang kita semua sudah tahu, ini makin halus nih. Ini nggak perlu lagi. Jadi kita bertransaksi sekarang bukan pakai kertas lagi gitu. Ya masih pakai kertas, tapi sudah kita rasakan bagaimana kita bisa beli GoFood, beli apapun itu tanpa harus kemana-mana, tanpa harus ngeluarin kertas ya yang tulisannya 100.000 gitu, nggak usah. Jadi ini bekerja di mana sih sebenarnya gitu. Nah, makanya tadi pembukaannya aku benar-benar presisi, maksudnya tepat aku milih pembukanya itu, pembukaan esai tadi, aku nyebutin proses prospek metaverse ini itu. Terus aku bilang, ini hanya untuk apa? Fenomena-fenomena ini membuka ruang kepada fondasi kehidupan gitu. Ya kan, kalau misalnya uang itu nggak berupa Bitcoin misalnya, kita barangkali jadi nggak sadar bahwa apa sebenarnya yang dianggap uang. Iya nggak sih? Ketika uang semakin abstrak, kita kalau keluar nggak usah bawa apa-apa, bahkan cuman jaket, jeans gitu. Ya bawa HP aja, nggak bawa dompet, cuma bawa HP. Udah bisa beli apapun kita. Nah, uangnya di mana? Nah, kedatangan teknologi mulai dari revolusi 1.0 sampai revolusi 4.0 dan sekarang nanti akan 5.0 itu sebenarnya itu hanya untuk membuat kita sadar bagi yang terpanggil kan tadi, bagi yang mendengarkan pertanyaannya. Jadi semua prospek itu sebenarnya ngajak kita tanya dong sebenarnya kalian hidup di mana gitu seolah-olah.
Kalau nggak semakin abstrak, kita mungkin jadi nggak paham bahwa sebenarnya harga emas itu kita terapkan. Nilai uang itu kita yang terapin, bukan pada dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu namanya simbolik, relasi-relasi, gitu ya. Oke, kira-kira itu pengantarnya. Aira. Baik. Silakan kalau ada. Aira mau ada pertanyaan lagi nih, Bang. Oke, silakan. Oke. Kalau misalkan dari segi keinginan sama kebutuhan itu apa sih yang ngebedain gitu? Kan kalau misalkan dari segi jam tangannya nih, bisa aja kita selain yang jam Rolex atau yang jam-jam terkenal gitu. Nah, itu lebih ke yang ngebedain bahwa itu kita keinginan atau kebutuhan itu cara ngebedainnya tuh gimana gitu. Oke. Padahal kan jam tangan tuh maksudnya sama-sama aja gitu fungsinya gitu. Ya. Oke, bagus. Ini pertanyaan penting. Kelihatan Aira udah baca esaiku. Oke. Bagus. Karena aku mention juga itu. Nah, oke. Jadi iyalah, udah aku baca aja deh. Di mana letak tatanan simbolik? Gitu kan? Jadi tadi kita udah bahas, oke, kita hidup di dunia makna. Tapi di mana sih? Apakah di luar atau di dalam? Luar maksudnya realitas material yang bisa dipukul-pukul, yang ada keras, ada lembut gitu. Pokoknya semua objek-objek sensasi indera kita. Atau dalam, imajinal, psikis, psikologi gitu. Nah, kalau Lacan bilang tidak. Karena distingsi luar dalam tadi itu ada asumsi. Ini kalau masuk filosofis agak ribet ya. Tapi yang jelas itu juga asumsi. Dari mana kita tahu ada yang luar, ada yang dalam? Ya, itu completely arbitrary bahasa Inggrisnya. Jadi itu cuma random aja, acak aja. Selama it works, itu memudahkan kita, ya udah. Tapi pada intinya yang dalam dan luar itu kabur. Jadi buram. Nah, jadi yang paling aman jawabannya adalah sebenarnya keduanya saling terikat. Bahkan terpikat, kalau aku nyebutnya. Terikat dan terpikat. Seperti simpul kompleks, bahkan kayak benang kusut gitu. Nah, karena itu, karena yang kita sebut dalam imajinasi, imajinal, tadi itu imaginary, dengan yang di luar, simbol-simbol itu, saling terikat, kita jadi sebenarnya tidak bisa langsung memberi barrier, mana yang luar, mana yang dalam, mana yang datang dari aku, mana yang datang dari luar. Gitu. Jangan-jangan keinginan paling dalamku datang dari luar. Misalnya, jadi gini, kita harus jeli dan teliti, kalaupun bukan curiga ya. Sebenarnya yang disebut punyaku ini apa sih? Misalnya keinginan. Gitu. Seringkali kita lupa untuk bertanya, dari mana keinginan itu muncul? Gitu. Nah, kalau dari esai ini aku kasih contoh. Aku ingin paket panas 1 McD. Ada yang pernah ke McD kan? Paket panasnya enak tuh. Nah, terus aku pingin itu. Keinginan. Oke? Nah, apakah ini murni karena kelaparanku? Atau dampak dari efektivitas iklan? Iklan McD yang menggiurkan sekali. We don't know. That's the point. Perlu disadari bahwa kalaupun kita memilih opsi pertama, misalnya, ini gue udah lapar banget nih, nggak mungkin, iklan nggak perlu. Yang penting makan aja. Gitu, misalnya. Yang penting makan aja. Tapi kebetulan yang penting makan aja, pinginnya paket panas 1 McD, tetap aja. Nah, oke. Jadi sebenarnya rasa laparnya itu, bukan, maksudnya keinginannya ini dari mana? Sebenarnya bahwa kalaupun kita milih tadi, aku lapar, aku makan paket panas 1 McD karena lapar, sebenarnya kan bisa apa aja gitu. Aku bisa makan pakai mungkin Whopper Burger King gitu. Yeah. Sekarang lagi geprek bensu gitu, level 7. Bisa apa aja, nasgor. Tapi kenapa harus panas 1 McD itu misalnya? Ya sebenarnya tentu aja ada kasus-kasus di mana, aduh udah lapar banget, makan apa aja deh. Ya kan? Ya itu bisa aja. Di situ udah utuh tuh. Itu udah menjadi kebutuhan. Tapi kadang-kala kita juga, apalagi anak-anak ya, pengen KFC, pada lapar gitu. Laparnya udah nggak terbendung lagi, tapi dia masih aja milih. Nah ini keinginannya dari mana?
Gitu. Dari mana spesifikasi itu muncul? Kenapa harus A? Kenapa nggak B? Nah, ini yang disebut desire, hasrat. Hasrat itu selalu spesifik. Dan tepat sekali karena demikian, dia bingung nih datang dari mana spesifikasi itu. Jadi di sini bisa kita bedakan antara need dan demand. Ini apa ya? Ini konsep psikoanalitik lah. Jadi ada need, ada demand. Need itu butuh, kebutuhan. Aku makan itu kebutuhanku. Sama seperti hewan. Tumbuhan pun juga demikian. Ya. Nah, tapi aku harus makan apa? Aku harus minum apa? Di tempat apa? Itu menjadi hasrat, desire. Jadi ada 3. Need, desire, sama demand. Kalau demand apa? Demand itu lebih kepada konstruksi sosial. Jadi dia tuntutan-tuntutan. Kamu harus ini, harus itu. Tuntutan sosial lah, bisa dibilang. Dan secara halus, inilah yang terjadi pada iklan. Ngajak-ngajak kan dia. Persuasi gitu. Iya. Ngajak-ngajak. Nah, itu demand juga. Kita melihat itu sebagai demand. Gitu. Oke, aku baca dulu ya. Hasrat adalah sesuatu yang hadir ketika tatanan imajiner dan simbolik bertabrakan. Nah, oke. Ini asumsinya yang imajiner di dalam, simbolik di luar. Jadi hasrat itu adalah hasilnya ketika mereka tabrakan. Menghasilkan wilayah yang sama sekali baru. Desire adalah sesuatu yang muncul ketika need, kebutuhan yang alamiah, ya makan, minum, buang air besar, buang air kecil, bahkan mohon maaf, syahwat gitu ya. Dan demand ini tuntutan dan ekspektasi sosial. Nah, ketika need dan demand bertabrakan, muncul desire, muncul keinginan. Gitu. Misalnya aku pengen makan nasi goreng, tapi ada tuntutan sosial apa? Untuk aku makan nasi goreng, agar bisa, aku harus pesan dulu, aku harus beli ini itu, gitu kan. Aku harus punya duit dong. Nah, itu demand. Gitu. Makanya mungkin pada saat peradaban sebelum ada pertukaran, barter gitu, memang desire kayaknya nggak ada. Cuma need aja. Barbar kan bisa dibilang gitu. Karena emang tuntutan belum ada tatanan sosial. Ketika tatanan sosial ada, terus ada kebutuhan alamiah, nah itu bertabrakan tuh kan. Sulit tuh, gimana rekonsiliasinya? Hasilnya desire. Kira-kira begitu. Nah, ini mungkin juga prinsip penting juga ya. Untuk anak muda terutama, seumuranku. Lokasi hasrat ini dari mana sih? Sumbernya dari mana? Dari mana sih sumbernya? Nah, bagi Lacan, sumbernya adalah the other, lian, atau yang lain. L-nya L kapital, lain, L besar gitu. Yang lain. Jadi suatu wilayah yang kita nggak tahu, pokoknya dari luar aja. Yang jelas, definisinya gini, pokoknya bukan dari aku. Gitu. Berarti itu bisa jadi kayak pengaruh dari luar, pengaruh orang lain, omongan orang lain, berarti itu bisa gitu. Iya, betul. Nah, yang bikin kompleks adalah ini pengaruh orang lain ini nggak bakal working kalau nggak ada partisipasi kita. Nah, itu maksudnya tadi keterikatan gitu. Kan selalu bisa aja kita bilang, misalnya ada spanduk apa, banner iklan gitu, banner iklan mungkin KFC. Terus kita lihat, wah, pingin nih, seolah-olah kayak narik-narik gitu kan, kayak diajak gitu. Ya kan bisa aja ditolak. Jadi ada keterlibatan kita juga menerimanya. Nah, bingung kan jadinya, ini sebenarnya dari luar apa dari dalam? Jangan-jangan pertanyaan luar dalam memang tidak perlu dipertanyakan. Nah, ini masuknya tadi prosedur filsafat. Jangan-jangan luar dalam memang tidak perlu dipertanyakan. It happens aja. Yang penting adalah kita harus bisa menyelidikinya. Ini datang dari mana sih? Oh, karena aku terlalu terlibat dengan ini. Ini datang dari karena aku terlibat dengan itu. Gitu. Wah, ini karena aku iyakan nih. Kalau Bang Dame nyebutnya subscribe gitu. Misalnya kita baru bangun pagi, buka Instagram nih. Wah, itu macam-macam kan. Langsung. Misalnya berita invasi. Ada yang bilang invasi, ada yang bilang bukan invasi. Gitu.
Tahu kan invasionnya maksudnya yang kerujuk ya itu. Iya. Si Bapak Putin itu. Wah, itu gue bisa repot tuh kita. Padahal siapa suruh kita buka Instagram di pagi hari itu? Iya. Siapa suruh kita menerima itu? Tapi ya pertanyaan itu pun juga tidak perlu ya. Yang penting adalah, wah ini terjadi nih. Aku sudah menerimanya. Kalau begitu aku harus bisa sadar itu aja udah bagus. Bahkan itu adalah jalan keluar dari segalanya. Sadar doang. Gitu kira-kira. Baik. Mungkin sekarang mulai masuk pertanyaan aja. Ya, Boleh, Bang, boleh. bisa. Oke. Ini berhubung ada yang raise hand, Bunda Isya. Ya, Sepertinya sudah terlihat raise hand dari tadi. Silahkan. Terima kasih Aira. Duh, Bang Arif luar biasa banget ya malam ini ya. Saya jadi banyak banget tahu tentang dunia generasi Z itu seperti apa, Gen Z ini gitu. Karena memang saya lagi itu tidak mengalami apa yang sekarang ada ya. Dengan dunia maya, dengan dunia zaman saya itu tidak ada. Jadi memang sangat relatif mudah untuk kita patuh pada orang tua dan mendengarkan orang tua gitu. Nah sekarang kalau orang tuanya tidak paham tentang metaverse, kemudian juga krisis ekologi yang sekarang terjadi, kalau kita tidak paham orang tuanya tidak mau belajar gitu, itu kan akan tambah jauh ya, ada gap generation. Jadi boro-boro anaknya udah nggak mau mandang orang tuanya lagi, nggak mau nanya-nanya orang tuanya lagi karena tahu apa sih orang nyokap bokap gue gitu kan, pasti kayak gitu kan. Jadi hari ini saya mengapresiasi sekali Bang Arif menceritakan sebenarnya apa sih yang terjadi di kalangan Gen Z itu gitu kan. Karena jujur anak saya sudah besar-besar, tapi saya punya cucu yang sudah berusia 13 tahun gitu kan. Nah, dia pernah bertanya sama saya sekarang jadi paham kenapa dia itu pertanyaannya seperti itu, karena lagi zaman saya tidak pernah saya bertanya seperti itu sama orang tua saya gitu. Dia nanyanya gini, "Mom, what's the meaning of life? What do you think about life?" Dia nanya sama ibunya. Ibunya bingung. Nah, ditanya seperti itu kan gitu. Tuh tanya sama nenek kamu tuh, karena dia manggilnya Nisha. Ini tanya sama nenek Isya aja gitu kan. Saya kaget juga tuh gitu. Kenapa anak sekecil itu menanyakan itu yang simple tapi susah kan untuk dijawab gitu kan. Yeah. Apa saya jawab, hidup itu kan memang perjalanan. Life is journey gitu. Tapi apa dia paham apa enggak gitu kan ya. Gitu. Tapi itu yang saya lihat gitu, karena di sini sejujurnya gitu. Saya juga agak khawatir tentang krisis ekologi ya. Refleksinya kan untuk bagaimana mengajarkan spiritual atau agama kepada anak-anak ini untuk memahami bahwa ada pencipta kamu loh. Gitu. Itu ya. Jadi sedangkan dunia metaverse juga kita nggak bisa menutup mereka dari itu, karena sekarang belajar sudah online ya, kemudian berteman aja dari game gitu kan, online juga gitu. Bahkan kemarin saya pernah lihat YouTube ada orang di hidupnya betul-betul di dunia maya sampai pacaran juga online, katanya pacarnya juga online gitu kan, dari berbagai macam negara gitu kan, itu online juga gitu kan. Nah banyak orang tua nih yang tidak paham, sangkanya anaknya di kamar terus, ya mereka baik-baik saja gitu kan. Anak saya jarang bergaul, di kamar terus kok, di depan laptop aja terus gitu, atau di kamar aja terus. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupannya gitu, mereka orang tuanya nggak paham. Nah yang saya khawatirkan nih, bagaimana kalau misalnya kita orang tua ini tidak semuanya memahami, dan bagaimana caranya nih sebagai anak muda Bang Arif untuk mengajak anak ini lebih mengenal Tuhannya dengan gaya anak
muda itu sendiri gitu. Karena kalau nasihat dari kita, ayo kamu ngaji, ayo kamu ini, buat apa sih? Pasti anak sekarang kan kayak gitu. Kayak cucu saya aja, yuk kita sholat gitu. Kenapa harus sholat? Untuk apa sholat? Gitu. Harus dijawab dulu gitu. Sholat itu untuk kita mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan? Kalau saya bisa kenal Tuhan tanpa sholat gimana? Nah itu tuh dikeluarkan sama anak umur 13 tahun, 12 tahun gitu. Yang sekarang mempunyai keberanian juga untuk menyampaikan ke orang tua tidak seperti kita dulu. Nah Mbak Arif gimana nih? Kalau caranya kita sebagai orang tua ingin memperkenalkan lagi bahwa yuk kita kembali ke pencipta kita, memperkenalkan pencipta kita. Kemudian karena kan tadi Bang Arif sampaikan bahwa kita ini hidup di dunia makna-makna. Nah, bagaimana menceritakan makna-makna ini ke anak-anak yang umur segitu, tapi dengan menarik dan dengan menyenangkan dan nggak tertolak lah gitu. Biar atau dengan cara seperti apa biar kita kelihatan sedikit pinter lah gitu di mata anak-anak kita atau mata cucu-cucu kita gitu lah. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Bang Arif, terima kasih Aira. Terima kasih Bunda Isya. Terima kasih Bunda Isya. Ya, wah harusnya ini bertanya ke Bang Dame sih. Karena aku juga adalah ya hasil dari eksperimen beliau. Ya nanti pasti Bang Dame juga diundang. Hanya sekarang yang saya ingin tanyakan, saya ngerti banget karena Arif belum pernah punya anak gitu kan ya. Iya betul. Cuman bagaimana sih caranya yang funky, cara yang menyenangkan gitu untuk anak-anak diajak ke dikembalikan lagi atau diajak untuk yuk belajar agama yuk gitu. Tapi kan kalau sekarang kalau dibilang belajar agama tuh anak-anak tuh udah mikirnya kan ngaji gitu kan gitu. Nah itu gimana itu caranya yang menyenangkan gitu. Aku menjawab pengalamannya Bang Arif aja. Pengalamanku aja ya. Kayaknya ya itu tadi kalau misalnya dari kata kan kita hidup di makna-makna jadi sehingga makna kata itu agama langsung gimana gitu ya kesannya. Mungkin harus diganti. Dan sebenarnya juga ya tentu saja nggak dilupakan ya, tapi nilai-nilai agama nanti dimasukkan. Kalau aku sih menurut aku dan juga Bang Dame pasti setuju akan hal ini filsafat gitu. Karena juga Bang Dame pertama kali ngomong mengajarkan aku pada tahun 2011 juga begitu. Ayo belajar filsafat. Nah, yang uniknya adalah buat lingkungan. Aku sih udah mutlak gitu bagiku. Buat lingkungannya. Jadi aku pada saat belajar itu bukan ya tentu saja apa yang didapat filsafatnya malah sekunder awalnya. Tapi yang seru itu ketemu teman-temannya. Jadi dikumpulin dulu, ngelihat ada juga yang belajar denganku. Di situ baru aku semangat gitu. Jadi dari 2011 sampai 2015 kalau nggak salah, itu niatnya cuma main dulunya. Jadi Bang Dame ngumpul sepupu-sepupu masih keluarga sih ya, itu termasuk keluarga. Ini setiap minggu kita kajian filsafat, nyebutnya udah langsung tuh, filsafat dan leadership. Kita belajar leadership juga. Jadi filsafat teori, jadi perspektif yang tajam gitulah untuk anak muda, bahkan anak kecil. Lalu leadership itu adalah ya kepemimpinan adalah praktisnya. Jadi dari teori-teori ini praktikkannya gimana nih? Gitu. Jadi harus saling berjalan. Nah, memang cirinya kalau Bang Dame mengajarkan filsafat, agama juga ikut. Agama juga ada. Jadi salah satu topik yang pernah kita bahas itu hakikat sholat. Nah, di dalam forum yang aku juga urus, Swaguru namanya, kita pernah membahas itu, hakikat sholat. Tapi tadi yang penting adalah kayaknya lingkungan sih. Soalnya aku juga bertanya-tanya, Bun. Aku kan anak aneh ya, dari kecil aja nggak pernah sekolah formal. Langsung homeschooling, terus belajarnya bisa dibilang matematika dan filsafat doang. Aneh. Tapi pada saat aku masuk ke yayasan, terus bertemu dengan teman-teman,
nggak tertinggal juga gitu. Jadi aku bertanya, oh ini kalian ngapain aja sih di sekolah? Kok kayak nggak lebih pintar dari aku gitu, kasarnya. Jadi ternyata it works juga gitu. Ternyata bisa juga aku bertahan gitu. Nah lingkungannya kayaknya sih. Aku bilang ke Bang Damai juga gitu. Bang Damai sempat bertanya, kok bisa ya? Itu aku bilang ya lingkungannya kayaknya penting. Jadi saat kita kajian itu, setelah itu main gitu. Karena barangkali yang penting adalah kita punya teman belajar perjalanan itu. Jadi nggak sendiri doang. Teman itu penting. Punya peer ya. Ya punya peer. Jadi ini kamu juga belajar ini. Jadi setiap kita selesai sekolah tuh, kadang jokes-jokesnya malah jokes-jokes dari materi. Gitu. Misalnya ada istilah filsafat mahiyat. Wah ini mahiyat nih. Ini wujud mau wujud gitu. Jadi apa ya? Emang lingkungan. Jadi melahirkan suasana itu penting banget sih menurut aku. Dan ini justru malah membenarkan orang-orang yang bilang oh iya, apa sih maksudnya gini, lingkungan itu sangat mempengaruhi, tergantung kamu lahir dari mana, misalnya dari kelas bawah atau kelas atas, jadinya kayak begini atau kayak begitu. Tapi seringkali orang yang mengakui lingkungan itu berpengaruh tidak mengakui klaim aku tadi bahwa filsafat atau agama atau tasawuf bisa diajarkan ke anak-anak kalau lingkungannya bagus. Ya. Jadi ada kontradiksi di pikiran mereka. Mereka bilang, oh ya lingkungan itu mempengaruhi kok. Wajar aja kamu bisa begitu. Aku mah enggak. Aku harus kerja dulu sama ayah gitu dibilang. Ya, justru dengan prinsip yang kamu bilang itu, aku bisa jadi kayak begini. Kenapa enggak kita lakuin juga? Gitu jadinya kan, ajak lingkungan. Ya makanya ini lingkungan nih, Kamana New Millennial ini lingkungan, forum, dan semoga saja anak muda banyak juga di sini gitu. Kita perlu teman sebenarnya, sering kali itu sih. Ini langsung praktik aja kayaknya, nggak usah muluk-muluk teori gitu. Kalau bagiku itu sih, perlu bikin forum, perlu bikin ini lingkungan juga, komunitas, kumpulin anak-anak itu. Ya awalnya mungkin cuma pingin main, cuma pingin terpaksa gitu. Tapi ketika itu rutin, karena kalau boleh jujur ya Bun, kita juga nggak tahu kok kita mau ngapain, anak muda itu. Nggak tahu apa yang mereka inginkan. Jadi perlu juga ada bimbingan. Nah, bagaimana? Coba sekarang bimbingannya bukan materi-materi formal, kurikulum sekolah, tapi ya itu tadi tentang kehidupan, tentang sang pencipta. Itu tugas swaguru gitu. Gitu sih barangkali ya. Terima kasih, Arif, luar biasa sekali jawabannya. Saya juga jadi senang sekali karena tadi saya mengurut ke belakang sekali karena yang udah kesininya itu memang sangat luar biasa, tapi saya rasa tidak semua anak sudah bisa memahami dalam usia seperti Bang Arif sekarang atau seperti Teh Aira sekarang gitu. Makanya dengan adanya ruang belajar milenial ini, saya berharap banyak sekali anak muda yang mau untuk bergabung, kemudian bisa menularkan juga dan membuat kelompok-kelompok yang lain juga, karena saya rasa banyak sekali orang yang membutuhkan. Hanya anak-anak ini, anak-anak generasi ini yang mau lari kemana? Bang Arif bersyukurlah gitu kan, karena memang mempunyai lingkungan dari orang tua, dan Teh Aira juga sama, mempunyai juga lingkungan dari almarhum ayahnya gitu. Bersyukurlah gitu kalian. Tapi bagi yang tidak, untuk penyampaian ke anak-anak muda itu harus sangat bijak dan harus memahami sekali dunianya. Karena bila tidak, kalau misalnya kayak zaman saya dulu, nanya itu selalu dipatahkan, udah jangan tanya-tanya itu pamali, udah ikutin aja. Gitu, banyak sekali yang diajarkan dogma dan kita hanya berawal dari rasa ditakut-takuti saja gitu. Nah, kalau seperti ini luar biasa sekali kita bisa berkomunikasi. Nah, saya juga mengajak teman-teman usia saya, yuk kita sama-sama biar bisa kita berdiskusi dengan anak-anak muda yang akan menjembatani kesenjangan generasi ya. Gitu. Jadi jangan patah semangat.
yang para orang tua di sini, ayo kita belajar terus dari anak-anak muda ini biar kita memahami dan biar kita juga bisa mengajak anak-anak kita biar enggak terlalu dibilang dibodoh-bodohin gitu sama anak kecil gitu. Nggak tahu apa sih nenek gitu kan. Nah, ternyata anak-anak sekarang tuh memang sangat kritis gitu. Dan itu perlu pemahaman, ilmu untuk kita bisa menjawabnya dan bisa menyelaminya juga. Karena memang kita juga harus mempunyai pengalaman. Baik, terima kasih. Saya terlalu panjang nih nanyanya. Aira itu sudah ada lagi yang bertanya. Ada Pak Ferry. Silahkan, terima kasih banyak Teh Aira, Bang Ari. Terima kasih juga Bunda. Baik, kepada Pak Ferry, mungkin pertanyaan dari Pak Ferry akan menutup. Wah. Karena mengingat waktu, jadi silakan. Ini sahabat saya nih. Mana bro, Bang Ferry? What's up, man? What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu dong, hibur kita, beatbox. Men, baru kali ini gue dibilang bapak, men. Apa? Baru kali ini gue dibilang bapak. Iya, maaf. Soalnya tadi belum muncul gambarnya. Salah sendiri ya, nggak muncul gambarnya ya, Ferry ya. Jadi dibilang bapak. Iya. Jadi beatboxer keren. Iya. Apa mau beatbox? Masa beatbox mulu di grup sebelah beatbox, grup ini beatbox. Ya jadi thank you Rif. Nih, thank you. Sharingnya, masya Allah ya. Gue jadi makin terang nih terhadap dengan pandangan tentang dunia ya. Jadi kita nih memang sebenarnya hidup di mana nih? Thank you banget loh Rif. Jadi gini sih Rif. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan saya Ferry, saya beatboxer. Beatbox perlu nggak sih? Nggak perlu ya? Perlu. Sedikit aja, sedikit. Oke. Coba. Oke, ini mungkin ini solusi ya. Jadi gini, mungkin tadi ada pertanyaan sebelum gue beatbox ngasih pandangan jadi seorang beatboxer. Ada satu ungkapan, yuk kita dakwah sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah tadi kan ada salah satu cara pandang ibu nih, gimana cara ngasih taunya. Nah ibu coba selamin dulu dunianya mereka gitu. Nah salah satunya nih bikin hal-hal yang keren. Nah saya dulu ngajar di sekolah, jadi gara-gara saya bisa beatbox lebih didengerin sama guru-guru yang old school gitu. Nah, contohnya kayak gini. Nama grupnya apa sih ini? Kamana. Sebentar. Kamana Milenial. Kamana. Iya. Ya. Kamana Milenial. Oke. Kamana Milenial. Go. Kamana Milenial, lanjut ke diskusi gak ya? Ya. Iya. Ya, jadi keren Ferry. Thank you. Ya, jadi gini Bu, Ibu Judis ya, saya cari kasih pandangan aja, nambahin cara pandang jadi dari seorang seniman muda lah. Jadi memang anak sekarang nih hebat-hebat loh. Aku aja dulu ngajar film. Walaupun memang sebenarnya aku nih sharing aja, sebenarnya mereka lebih pinter. Cuman karena kita ini perlu mengarahkan mereka. Jadi mereka ini bisa banyak dapat sumber belajar. Nah, cuman mereka ini belum tahu arahnya gimana sih. Lalu yang mereka saat ini ketahui itu informasi itu apakah valid atau tidak, ataukah apakah ilmu kita juga konfirmasi juga apakah ilmu yang kita dapat juga harus mengakui bahwasannya kita juga belajar dari mereka. Nah, ini memang pertukaran dua arah ini belum berjalan. Nah, ini saya harap banget sih Rif nih diskusi ini bisa lanjut terus, juga kita lanjutin lagi kumpul komunitas lah Rif gitu. Ini kan kita iya. Jadi iya nih Arif nih, Masya Allah memang hari ini saya berbahagia banget bisa ketemu di
ruang Zoom meeting yang memang saya harap kita bisa ini bro, bisa ngumpul. Nah, jadi ke depan kalau misalkan nih Rif, ke depan nih gue harapan besar banget ya, kita bisa bikin sekolah fisik atau gitu, sekolah fisik gitu ya, kayak mungkin apa filsafat institut. Wah ngeri banget ya. Orang-orang yang ya misalkan guru-gurunya yang memang yang kayak lu gitu modelnya, yang memang uh, homeschooling gitu. Jadi multicultural lah. Ada juga yang memang sekolahnya memang linear, yang memang profesor gitu kan. Di Indonesia banyak banget profesor muda kan kita kumpulin. Sorry nih, mungkin di grup ini gue ngomongnya gue lu ya. Ada orang tua ya. Enggak apa-apa. Ini Kamana milenial. Ini kenalkan dulu sama hostnya nih, Aira ini. Ya, halo ya. Ya jadi ini akan menjadi sebuah apa ya? Ini akan menjadi sebuah sekolah yang kayak sekolah X-Men kayaknya. Kalau imajinasi gue ya, men. Dulu ada Dokter X. Itu kayaknya di Indonesia atau mungkin mirip kayak ya kita ngumpulin mutan gitu. Ini imajinasi. Sekarang banyak banget kalau gue ngelihat ini kan dunia udah mulai bergerak ke di industri yang memang mau nggak mau kita harus ikutin gitu. Nah, yang harus sampein, nih ini penting banget, Rif. Ini nggak cukup sih satu bahasan, Rif. Ngomongin tentang gimana ini aja. Nih gue invest ada teman gue tanya, lu nanya dong. Dia bingung mau nanya apa katanya. Jadi gue harap sih, Rif, ini bisa jadi fondasi lah untuk topik selanjutnya. Buat ya terutama buat anak-anak kayak tahun 90-an, tahun 2000-an yang memang ini. Begini Sirif, gue mau nanya ke lu nih, men. Lu kan ngadepin sebuah perjalanan yang nggak mudah ya. Anak dari seorang yang luar biasa lah, Bang Dami. Nah, lu sendiri nih memaknai sebuah kehidupan sendiri, di awal lu mau bisa ngebahas kayak gini tuh perjalanannya gimana, Rif? Lu belum sempat cerita tadi. Itu aja sih, Rif, pertanyaan gue. Oke. Thank you. Thank you, Rif. Ya. Panjang perjalanannya. Ya, panjang relatif sih, tapi tetap aja intens lah, bisa dibilang begitu. Intens. Sampai kalau aku dulu pernah sakit 3 minggu. Sakit 3 minggu, memikirkan hal ini aja gitu. Dia emang agak bodoh juga sebenarnya kalau dipikir-pikir, bisa sakit cuman karena overthinking. Nah, itu kan sekarang lagi booming juga tuh overthinking. Ketika overthinking langsung healing gitu. Nah, tapi healing apa? Langsung nih kita prosedur filsafat. Healingnya apa sih yang dimaksud? Oke, healing proses. Tapi objeknya mana? Apa yang di-heal? Kalau belum tahu gimana kan? Nah, sebenarnya intens, bro. Intens, terutama karena apa ya? Memang mungkin sudah di lingkungan yang banyak pemikiran-pemikiran, filsafat gitu, sehingga ya memang yang aku hadapi adalah itu yang gua hadapi. Jadi sempatlah gua bisa dibilang agak merambat mengarah ke tidak percaya kepada Tuhan gitu misalnya, ya kan? Tapi itu langsung bisa gua resolve, bisa gua rekonsiliasi. Memang sebagai gantinya karena emang gua udah terlalu intens dalam filosofi atau fisik atau bahkan musik juga, otomatis gue bertemu dengan contradiction gitu. Kontradiksi. Ini gue belajar ini, tiba-tiba, kok nggak sepandang ya, nggak sepemahaman, selaras dengan yang terjadi di masyarakat gitu. Sehingga mulai deh malah menyerang masyarakat. Tapi lupa self-kritik gitu. Nah itu selama 3 minggu bergulat dengan itu gue. Dan ngomong-ngomong tentang Profesor X, selalu kalau ada yang tanya ke gue gimana rasanya pada saat 3 minggu sakit itu, bayangin aja Profesor X pada saat masih muda. Pikiran semua isinya. Isinya pikiran. Wah, berantem gitu kayak. Jadi di pikiran itu battlefield. Itu yang gue rasain pada saat 3 minggu sakit itu. Pada saat puasa lagi, Ramadan. Mau nggak mau harus batal itu. Kayak Profesor X gue.
Kayak pikiran dari mana-mana itu datang gitu. Sebenarnya nggak dari mana-mana, itu dari gua doang kan. Nah, hingga pada akhirnya di akhir itu gua akhirnya ya ke bokap gua, Bang Dame. Terus disitulah mulai penyembuhannya bisa dibilang. Dan akhirnya gue sadar emang yang gue pelajari adalah pada saat itu bener-bener deh kayaknya pengalaman itu membenarkan kata-kata Jalaluddin Rumi yang mengatakan penawar dari racun sudah ada dalam racunnya gitu. Tetapi yang berbeda adalah sebenarnya posisi subjektif gue aja. Obatnya sebenarnya sudah ada di situ. Fakta karena gue ngelihat banyak kontradiksi pikiran-pikiran yang saling berseteru itu. Saat itulah gue jadi, kalau Bang Dami akan mengatakan sang kesadaran gitu, sang subjek. Nah di situ gue, dan ini harus bertemu dengan seorang guru juga, harus ada yang membimbing memang. Dan pada saat itu gue yang membimbing adalah Bang Dame. Jadi pada saat kilas balik nih, melihat pengalaman itu yang sangat neraka itu dari sini sekarang, gue jadi paham, oh emang harus melewati itu gue. Seolah-olah Tuhan ngomong, kamu pengen filsafat kan? Nih rasain bagaimana filsafat kalau mentoknya gimana. Gitu kira-kira. Harus mentok dulu. Jadi segala perspektif itu dicobain dulu sampai mentok. Ketemu lawannya, dicobain lagi yang itu. Ketemu lagi lawannya terus. Nah itu yang terjadi selama 3 minggu itu. Sampai akhirnya ketika ini lawan-lawan terus, gue lupa. Ternyata yang terbuka pada saat objek-objek itu berseteru, berselisih, yang melihat itu yang terbuka. Jadi ada objek, ada subjek. Nah, pada saat gue pusing itu, gue pikir, oh objek-objek ini melawan kan. Tapi fokus gue masih kepada objek. Nah, poin yang selalu Bang Dame ajarkan adalah fokus ke sang kesadaran. Being aware of being aware gitu. Awareness, sang consciousness gitu. Jadi fokus kepada sang kesadaran itu. Rupanya ketika objek saling berlawanan, pikiran misalnya tadi mungkin ateis, terus yang sisi lain teis, agama, ketika berlawanan, gimana coba merukunkan mereka? Yang satu bilang ada Tuhan, yang satu bilang nggak ada. Bisa nggak dirukunkan? Mungkin tidak bisa. Tapi apa yang bisa kita ambil dari fakta bahwa itu tidak bisa dirukunkan? Bahkan di agama sendiri banyak kan, gitu. Ada yang ayatnya mengatakan demikian, akan itu. Atau kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi ada di dalam agama, terutama Islam, katakan, oh Allah lebih dekat dari urat nadi gitu kan. Tapi pada saat yang sama ada juga yang mengatakan, oh itu tidak bisa dibayangkan. Jadi sangat jauh. Gimana kita merukunkan ini? Jangan-jangan ada implikasi lain, yaitu apa? Ya udah jangan fokus ke konsep, kehadiran itu sendiri yang harus dirasakan. Kehadiran spiritual gitu nanti kalau kita belajar. Jadi gitu sih. Perjalanan gue itu sebenarnya perjalanan gue nggak kemana-mana bro, cuma di kamar. Tapi semuanya terjadi di situ, gitu. Jadi justru itu makanya bukan ekstensif, tapi intensif. Pengalaman gue di kamar 3 minggu itu aja, tapi akhirnya dapat kira-kira begitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Gitu sih bro. Ya. Baik, itu aja karena kira-kira. Mengingat waktu sudah larut malam, mungkin ada yang mau istirahat. Mungkin final statement-nya Bang Arif untuk kesimpulannya. Silakan. Ya, oke. Jadi kan tadi alhamdulillah kita sudah banyak berbicara kemana-mana dan semoga saja sudah dapat ya. Sebenarnya tadi aku berpikir untuk
untuk mendekati esainya itu, membaca esaiku itu agak unortodoks mungkin ya, agak tidak lazim. Jadi membaca dari bawah. Jadi dari kesimpulannya dulu. Aku langsung bilang kita hidup di dunia makna-makna. Hah? Langsung nanya apa nih maksudnya nih? Baru deh ke atas, ke atas gitu. Tadi niatnya begitu. Tapi ya alhamdulillah kesimpulannya udah didapat bahwa kita hidup di dunia makna-makna. Dan aku mengklaim ini sebenarnya kita sudah tahu semua, tapi kita tidak menganggap itu penting. Dan kalau aku sih, menurutku justru ketika kita sadar itu, kita jadi melihatnya jernih. Karena masalah-masalah kita itu seringkali karena kita pikir harga atau nilainya dari objek itu pada objeknya, sehingga ketika objek itu berubah kita bingung. Itu kan sering juga tuh, kita misalnya punya teman, terus temannya berubah jadi agak agresif kepada kita gitu. Terus kita mikir, oh ini teman gue tahu nggak, akhirnya mulai deh tuh goncangan-goncangan. Ini bisa kita terapkan pada uang, kepada tokoh masyarakat, gitu, apalagi kepada kondisi fenomena sekarang, kepada negara gitu. Oh kok di zaman kini loh lagi pandemi kok ada yang nyerang gitu kan, langsung deh buyar. Jadi sebenarnya kita hidup di mana? Itu penting. Pertanyaan itu penting. Nah, dari sini terutama tadi aku ingin menunjukkan ini kepada anak-anak muda. Terutama sih gitu. Jadi tadi itu formulasi juga caraku. Seorang anak muda, generasi Z lagi. Nah, aku ingin menyampaikan ini kepada mereka. Tentu saja kalau misalnya benar-benar bertemu, berhadapan, face to face. Kita sebenarnya ngobrol aja gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengusik mereka atau apa. Itu. Jadi ini penting banget pertanyaan ini. Karena membuka, ya tadi sebenarnya kita hidup di mana. Membuka bukan hanya nature dunia, tapi juga nature diri kita. Dan aku yakin kita sebenarnya tahu itu, tapi kita nggak sadar aja. Makanya kalau seorang sosiolog namanya Charles Lemmer, bukunya bagus-bagus, mudah dibaca, dia mengatakan, kita sebenarnya semuanya sosiolog. Ketika aku melihat ketika kita misalnya melihat ada pengemis, kita di situ bukan hanya melihat pengemis, kita melihat mungkin eksploitasi kekuasaan, ya kan? Melihat ketidakadilan, melihat kemelaratan pada sosok pengemis itu. Itu kan sebuah topik-topik sosiologi. Nah, kita sebenarnya lihat itu, tapi kita nggak sadar aja. Nah, perlu seseorang yang menguak itu. Itulah tugas aku, kata dia. Itulah tugas sosiolog. Untuk mengatakan, ini loh sebenarnya, kamu juga udah tahu ini sebenarnya. Dan aku juga akan membawa itu kepada sisi lain lagi. Barangkali tugas guru adalah seperti itu. Guru kan artinya sang pembawa cahaya. Memberitahu bahwa ini kamu udah ada cahayanya. Kamu udah ada sulut. Apa itu namanya? Ujung lilin, ya sulutnya ya. Ya kan? Nah, itu udah ada sebenarnya. Aku bawa cahaya. Itu cahayanya udah ada di situ. Makanya tadi benar juga tuh, Bun. Ya, sebenarnya kita nih anak muda nggak tahu apa yang kita inginkan. Aku aja pernah nih dihadang oleh pertanyaan, kan personaku sekarang di Instagram sebagai anak muda yang suka filsafat, suka fisika, musik gitu. Terus ada yang nanya, lu ngapain gitu? Oh, aku jawab aja, ya karena mungkin untuk memberi awareness gitu atau kesadaran. Itu bagus. Terus ada yang bilang, temanku, menurut gua ya, Rip, jangan-jangan anak-anak seumuran kita ini tidak tertarik dengan filosofi atau ya pokoknya pemikiran-pemikiran yang tinggi lainnya karena bagi mereka masih ada yang lebih penting. Terus tanpa refleksi aku bertanya balik gitu. Apa yang lebih penting ini? Bagaimana kita bisa tahu yang lebih penting? Kalau nggak kita diam sejenak, merenung dulu. Gitu. Dan mereka tidak menjawab. Dan menurutku itu bagus karena mereka kayaknya sadar setiap jawaban pasti itu menjadi alasan. Alasan je gitu. Seolah-olah kayak mau berpaling, enggak mau gitu. Aku mau ada yang lebih penting. Tapi yang lebih penting itu apa? Masih abstrak, masih kabur. Nah, tugasnya kita forum-forum ini adalah untuk meneliti itu. Kira-kira begitu sih. Sehingga murid bisa bilang, "Oh, terima kasih guru, aku jadi tahu apa yang aku inginkan." Oke. Barangkali itu saja. Terima kasih semuanya, terima kasih Terima Kamana, kasih Bang Arif. Aira, Bunda Isya, dan teman-teman sekalian. Bang Ferry juga pertanyaannya bagus. Mohon maaf kalau ada
Sudah ada pasti sangat luar kesalahan-kesalahan. biasa. Tapi karena Thank you. mungkin waktunya udah malam, jadi kita akan menutup dulu. Terima kasih banyak kepada Bang Arif sudah menyempatkan untuk isi, dan semoga kita bisa mengamalkan, maksudnya apa ya sebutannya ya? Mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.